Eh, Tadi saya udah sampein, jadi yang penting saya udah ada udah kasih ini slide-nya ya. Nanti bisa dipelajari sendiri gini, karena ini kan masalahnya teknis. Kemudian kayaknya kalau diulangi perkuliahannya kayaknya nggak mungkin gitu ya. Jadi ini nanti lanjut saja untuk proses diskusi sampai dengan pukul tanggal 11, tanggal 12 ya. Tadi saya sebetulnya sudah menyampaikan di slide itu, ternyata saya tidak menyadari bahwa ini terputus. Dan setelah saya selesai sampai dengan kesimpulan, ternyata saya sudah keluar dari Jimit gitu. Nah, itu tidak terdeteksi bahwa saya itu keluar gitu. Padahal saya tadi berarti menyampaikan di slide-nya itu memang berarti saya menyampaikan tidak di forum kelas itu ya, karena saya tadi kan hanya 13 slide gitu ya. Dan saya kira saya pikir sudah dijelaskan, ternyata tidak gitu. Jadi ya itu seperti itu saja, dan mungkin bisa langsung Anda lanjutkan lagi diskusinya ya. Dan kemudian nanti saya pantau dari sini tentang pendidikan demokrasi itu seperti apa. Begitu ya, Pindah, bisa dikondisikan. Bisa, Pak. Silakan kalau ada yang mau tanya bisa ditanyakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murfiana, izin bertanya. Ya, silakan. Demokrasi memberikan rakyat kebebasan dalam pemerintahan. Namun jika kebebasan itu telah kelewatan, apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Bisa diulang, Mbak Ana? Demokrasi memberikan rakyat kebebasan dalam pemerintahan. Namun jika kebebasan itu telah kelewatan, apa yang harus dilakukan? Silakan teman-teman kalau ada yang mau menjawab pertanyaan dari Mbak Ana. Jadi, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Winda, Ya, yang materi saya bisa di-share ke teman-teman ya, biar teman-teman sudah, punya Pak. materinya. Sama-sama, Ya, makasih. Pak. Mbak Tias gimana tadi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ana. Yang harus kita lakukan itu, yang pertama harus diberikan sanksi sebagai efek jera, yang kedua memberikannya peringatan, dan yang ketiga memberikan pidana apabila telah melakukan kegiatan kriminal dan lain sebagainya. Seperti itu. Terima kasih, Mbak Tias. Apakah ada sanggahan dari Mbak Ana atau teman-teman yang lain? Ya, terima kasih Mbak Tias. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Wulandari, izin bertanya. Sejauh mana implementasi generasi muda terhadap pendidikan demokrasi? Terima kasih. Winda, ini rekodnya masih jalan nggak, Winda? Tadi Pak putus, Pak, tapi bisa nanti digabungin, Pak. Oke, siap. Maaf, Mbak Nuri, bisa diulang. Mbak Winda, sambil ada pertanyaan-pertanyaan itu, slide-nya mungkin bisa ditampilkan nggak apa Mbak Winda, nanti dari halaman 1, 2, 3 ditampilkan secara sekilas gitu ya, biar nanti kita itu ada bukti ini bahwa materinya sudah
tersampaikan begitu. Ya, Masih ya Mbak Winda sama-sama, ya. Pak. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Nuri. Sejauh mana implementasi generasi muda terhadap pendidikan demokrasi? Pendidikan demokrasi bagi generasi muda sangat penting. Oleh sebab itu, program-program untuk membekali generasi muda harus diimplementasikan secara masif. Program itu bisa melalui sekolah maupun sosialisasi dari KPU. Baik, terima kasih Mbak Hexa. Ayo, kowe kae sih, Wak. Sing tadi moderator. Boleh tanya nggak ya, Win? Bentar ya, yang mau tanya soalnya lagi share screen. Aku mau bisa nyalain itu. Maaf sebelumnya tadi share screen-nya udah kelihatan belum ya? Terus yang tadi mau tanya, boleh tanya. Silakan. Ya, izin bertanya, Linda. Iya, Mbak Yeni. Silakan. Cara menyampaikan demokrasi ini kan dibagi menjadi 3. Salah satunya itu demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Bagaimana contohnya yang sudah terjadi di Indonesia? Itu seperti apa? Terima kasih.
Ya, teman-teman ada yang mau jawab dari pertanyaan Mbak Yeni. Terus juga ada pertanyaan dari Wahyu Tri Pamungkas. Apa perbedaan demokrasi langsung dan tidak langsung, dan apa kekurangan dan kelebihannya? Silakan ada yang mau menjawab pertanyaan dari Mbak Yeni dan Mas Wahyu. Dipersilahkan. Perbedaan demokrasi langsung dan tidak langsung, dan apa kekurangan dan kelebihannya? Teman-teman ada yang mau jawab enggak ya? Mungkin saya akan menjawab dulu dari pertanyaannya Wahyu Tri Pamungkas. Menurut saya, kalau sistem demokrasi langsung dan tidak langsung, demokrasi langsung merupakan praktik demokrasi yang kedaulatan rakyatnya di suatu negara diwujudkan secara langsung. Terus, kalau demokrasi tak langsung, disebut juga sebagai demokrasi perwakilan, merupakan praktik demokrasi ketika kedaulatan rakyat diwakili oleh orang-orang yang terpilih. Sedangkan kelemahan Kalau demokrasi langsung, kelebihannya yaitu rakyat memiliki kontrol terhadap kekuasaan politik, demokrasi mampu meningkatkan kesadaran politik rakyatnya, dan kekurangannya sulit untuk diterapkan pada sebuah komunitas yang besar, tidak mudah untuk menghadiri kelompok yang mayoritas atau dominan. Sedangkan kelebihan dan kekurangan demokrasi perwakilan lebih mudah digunakan, kelebihannya lebih mudah digunakan untuk masyarakat yang plural, kekuasaan dan fungsi-fungsinya kenegaraan dipegang oleh orang yang lebih berkapasitas. Sedangkan kekurangannya mungkin terjadi perbedaan kepentingan antara rakyat yang mendukung dan wakil rakyat yang mewakili. Begitu Mas Wahyu, apa ada sanggahan? Dan juga teman-teman kalau ada yang mau jawab, silakan menjawab. Terima kasih. Siap, terima kasih Mbak Winda. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Rizka Mei. Silakan Mbak Tias. Secara umum, demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Dengan adanya partai politik dan sistem pemilihan umum,
Tapi secara mendalam, demokrasi belum berhasil diterapkan secara penuh karena banyak anggota perwakilan rakyat yang masih mengedepankan pendapat sendiri ketimbang rakyat. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tias. Apakah Mbak ada sanggahan atau dari teman-teman ada sanggahan? Apa yang dimaksud demokrasi, satu partai, dan komunisme? Apa yang dimaksud demokrasi, satu partai, dan apa demokrasi yang dimaksud apa yang dimaksud demokrasi, satu partai, dan komunisme? Teman-teman ada yang mau jawab lagi pertanyaan dari Joko Prayitno, Rizkame, Rifki Alvara, Ristianti, Heksa. Oh ya, silakan Mas Danang. Pertanyaan dari Rifki Alvara, jelaskan Ristanti Dwi Utami bagaimana kepribadian seorang pemimpin yang memegang teguh asas demokrasi. Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam kerjanya dengan menggunakan keusahaan juga memenuhi sesama yang bersama dalam mencapai tujuan. Dan pemimpin yang demokratis merupakan pemimpin yang mempunyai gaya kepemimpinan yang dimana pemimpin suatu organisasi maupun kelompok menerima pendapat atau saran dari setiap anggotanya untuk menentukan suatu keputusan bersama dalam organisasi demi mencapai tujuannya. Biasanya pemimpin demokrasi menganggap dirinya sebagai pengontrol, pengawas, dan pengatur dari sebuah organisasi dan memberi kebebasan bagi orang lain untuk mengemukakan pendapat. Selain itu, peran seorang pemimpin adalah untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil bersama telah dilakukan atau dijalankan oleh bawahannya. Ya, begitu. Mungkin ada sanggahan dari Ristanti Dwi Utami atau yang lain. Silakan, ada yang mau disanggah? Terima kasih Mas Danang. Mbak. Sama-sama. Yang lain gimana ini? Ada yang mau jawab nggak ya? Izin menjawab pertanyaan dari Mas Joko Prayitno. Silakan Mbak Halda. Apa yang dimaksud dengan demokrasi satu partai dan komunisme? Demokrasi satu partai adalah jenis pemerintahan sistem partai di mana hanya terdapat satu partai politik yang memiliki hak untuk menjalankan pemerintahan. Dalam sistem partai tunggal, pemerintahan melarang pendirian partai politik lain dan membuat aturan-aturan yang memperkuat larangan itu. Kemudian komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Mungkin ada sanggahan dari Mas Joko Prayitno dan yang lain. Terima kasih, cukup. Terima kasih Mbak Halda, terima kasih juga buat Mas Joko. Apakah ada sanggahan dari teman-teman? Kalau enggak, lanjut pertanyaan. Ada yang mau menjawab pertanyaannya? Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rifki
Al-Falah yang bertanya tentang contoh penerapan prinsip demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, contoh prinsip yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah menghargai perbedaan pendapat, menerima kekalahan, senantiasa memberi kritik, saran, dan ide, serta berusaha selalu berkomunikasi secara individual. Menurut saya segitu. Mungkin ada sanggahan dari Mas Rifki atau dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih Mbak Diana. Terima kasih buat Mbak Aldiana. Terima kasih juga buat Mas Rifki. Apakah ada sanggahan atau mau ada jawaban lagi? Kayak banget sumpah. Saya Ristanti Dwi Utami mau menjawab pertanyaan dari Mbak Ita. Apa yang harus dilakukan rakyat jika demokrasi dibatasi dan pemerintah tidak mendengarkan suara rakyat? Pada dasarnya demokrasi memang harus dibatasi karena jika tidak dibatasi kebebasan akan semakin kebablasan seperti yang terjadi saat ini di mana orang bebas memfitnah orang lain di media sosial tanpa merasa bersalah sedikit pun. Jika pemerintah tidak mendengarkan suara rakyat, maka kemungkinan besar akan mudah kolaps dan chaos karena rakyat akan marah. Terima kasih untuk Mbak Ristanti. Apakah ada pertanyaan lagi dari Maaf, tadi menjawab pertanyaannya siapa ya? Mbak Ita. Apakah ada sanggahan dari Mbak Ita? Sudah cukup, terima kasih. Silahkan, ada pertanyaan lagi? Atau tidak? Apa mau menjawab pertanyaan tadi? Izin menjawab, Win. Silahkan, Danang. Menjawab pertanyaan dari Dewi Endangwati, apa esensi dari demokrasi Pancasila? Esensi demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumberkan kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Demokrasi Pancasila mengandung makna bahwa penyelesaian nasional yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, itu mungkin ada sanggahan. Terima kasih Mas Danang sudah menjawab. Dan apakah ada sanggahan dari Mbak Endang? Sudah cukup, Mas. Makasih. Sudah semua belum ya? Ada yang belum terjawab, Pak. Ya, oke, silakan. Ya Mbak Winda, saya izin menjawab pertanyaan di Mas Putra. Demokrasi akan berjalan baik. Soalnya bagaimana cara agar demokrasi dapat diterapkan dengan baik? Jawabannya, cara agar demokrasi dapat diterapkan dengan baik yaitu meminta dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kehidupan berdemokrasi. Begitu. Terima kasih Mbak Terima kasih Mbak Inaya. Inaya. Bagaimana Mas Putra, ada sanggahan? Ya, cukup Mbak Ivo Winda. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari yang belum dijawab dari Mbak Ananda Priscilla, Rido, Mbak Yeni. Silakan, ada yang mau menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya sementara ditutup dulu, menyelesaikan yang sudah bertanya. Nanti setelah itu saya untuk proses elaborasi, kemudian kita akhiri perkuliahan siang hari ini. Silakan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rido, Mbak Winda. Baik, silakan.
Cara agar demokrasi dapat diterapkan dengan baik yaitu meminta dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kehidupan demokrasi. Terima kasih. Ada sanggahan dari Mas Rido. Terima kasih Mbak Ana. Tidak. Terima kasih. Ya, terima kasih juga buat Mas Rido. Mungkin cukup pertanyaannya yang nanti belum terjawab, nanti bisa diskusikan di grup. Silakan Pak Alda. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Hari ini kita sudah melihat dan tadi sebetulnya saya sudah menyampaikan materi itu di dalam Jimit, tapi ternyata keluar ya, jadi koneksi saya tidak stabil, sehingga ada beberapa momen di slide itu kemudian tidak bisa diterima oleh mahasiswa, tapi harapan saya mudah-mudahan itu tidak mengurangi semangat dan juga tidak mengurangi esensi di bulan ini. Jadi kalau saya seperti ini misalkan menyampaikan itu kan hanya proses membantu, memperjelas, mungkin ada sesuatu yang sekiranya kurang pas atau bagaimana, makanya saya masuk itu. Maka nanti solusinya adalah yang penting Anda sudah dikasih slide-nya, kemudian nanti juga di-upload di Skalsa, jadi sewaktu-waktu kapanpun kalau Anda mau mereview materi itu, Anda punya bahannya seperti itu. Jadi intinya seperti itu, walaupun hari ini ada beberapa kendala teknis, tapi tidak menjadi masalah karena itu merupakan resiko yang tidak bisa terhindarkan dari proses perkuliahan, baik yang terjadi di mahasiswa atau mungkin mahasiswa sudah masuk tapi keluar masuk, itu memang bagian dari dinamika dalam proses belajar daring itu memang harus punya semacam rasa memaklumi yang tinggi ya, karena kita tidak bisa memprediksi tentang teknologi itu, kadang tidak bisa memberikan sebuah jaminan bahwa akan berjalan dengan lancar terus. Lalu tadi di pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya ada beberapa yang sudah terjawab dan memang aktif ya, termasuk bagaimana tentang perbedaan demokrasi langsung tidak langsung, kemudian demokrasi partai ya, yang satu partai komunisme, dan itu memang materi-materi itu sudah ada di slide, termasuk penerapan demokrasi kehidupan sehari-hari, terus kemudian tentang generasi muda, apakah sudah benar-benar memahami tentang pendidikan demokrasi dan seterusnya. Saya kira itu semua sudah mulai terjawab tadi, dan nanti kalau sekiranya ada sesuatu yang perlu didiskusikan kembali ya bisa melalui media lain, bisa melalui grup kelas dan lain sebagainya. Mungkin itu saja untuk kesempatan siang hari ini, karena waktunya sudah mendekati 11.30. Harapan saya apa yang saya sampaikan betul-betul bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan pendidikan demokrasi ini penting. Tadi dalam slide saya juga menjelaskan tentang yang namanya pendidikan demokrasi itu bisa dilakukan formal, informal, maupun non formal. Nah, kita ini melakukan metode pendidikan demokrasi melalui jalur formal, karena kita di perguruan tinggi. Karena formal itu bisa di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Jadi memang penting pendidikan demokrasi, maka itu yang harus menjadi perhatian kita bersama agar selalu belajar tidak henti tentang proses itu. Mungkin sebelum saya tutup mungkin ya, ada pertanyaan tidak nih terkait dengan materi atau berkaitan dengan tugas teknis yang lain, silahkan. Maaf Pak, saya mau bertanya, kalau PowerPoint-nya Ya, dikirimnya ke mana ya Pak? PowerPoint yang apa? Yang tugas? Ya yang tugas kan suruh bikin makalah itu sama PowerPoint. kumpulkan jadi satu dulu melalui ketua kelas, nanti ketua kelas kalau sudah lengkap semuanya baru dikirim ke saya. Kira-kira ada revisian nggak ya Pak, biar bisa? Saya kira tidak perlulah, jadi nanti itu menambah pekerjaan ya, jadi apa adanya saja. Kemudian ya itulah kualitas makalah Anda ini seperti itu saja. Jadi saya memang tidak akan melakukan proses, ya saya nilai tapi tidak ada revisi, ini seperti itu. Jadi nanti nilainya nilai pure saja. Kalau Anda memang kemampuannya segitu, ya berarti memang segitu, nanti Anda bisa mengasah kembali. Ini seperti itu saja. Satu lagi Pak, terkait dengan
UAS besok ada kisi-kisi nggak ya Pak? Ya, intinya Anda pelajari saja materi yang setelah UTS sampai dengan sebelum UAS. Intinya itu. Materi yang kemarin UTS, ya berarti itu materi yang di UTS. Materi yang setelah UAS, ya berarti yang setelah UTS sampai dengan besok tentang rule of law. Hari ini kan kita pendidikan demokrasi, kemarin demokrasi. Ya materinya tidak jauh-jauh dari itu. Dia seperti itu. Oh iya, terima kasih Pak. Yang lain, silakan. Izin bertanya. Saya Indra dulu, Indra. Ya, Winda dulu. Indra. Silakan. Itu kan apakah ini saya kan Indra dulu kan Indra. Indra. ya Pak. Saya kan sudah terlanjur ngirim tugas makalah sama PPT yang dari linknya Bapak yang itu dikirimkan gimana ya Pak di Google Formulir? Oh ya, itu di Google Formulir ya. Nggak Ya. apa-apa. Itu artinya nanti ada backup yang masuk ke Winda, ada yang masuk ke sistem. Jika nanti sistemnya nanti ada error dan seterusnya, saya masih punya backup di Winda. Intinya begitu. Oh gitu Pak. Terima kasih Pak. Jadi justru kalau yang sudah mengirimkan sebelum deadline itu bagus, karena nanti pada saat mendekati deadline kan sudah saya set tuh formulirnya. Di tanggal itu, di jam itu, nanti secara otomatis itu tertutup. Link itu tidak bisa diakses lagi. Berarti logikanya tidak bisa upload gitu loh. Makanya kalau yang sudah terlanjur mengupload ke link yang saya kasih itu, ya bagus malah. Tapi saya memang belum ngecek di form itu berapa kelompok yang masuk, saya belum cek. Makanya ini nanti justru kalau sudah ada yang upload ya malah alhamdulillah, tujuan lebih cepat dari deadline-nya, ya itu yang saya mau sebetulnya. Yang penting kan saya sudah kasih waktu 3 minggu. Kalau misalnya dari 3 minggu kok ternyata sudah upload, ya enggak masalah. Tapi saya nanti minta ada backup-an dari Winda, ngumpulin dari masing-masing kelompok, orangnya ke Winda, terus dari Winda kirim ke saya. Jadi saya tetap punya backup gitu loh, tidak mengandalkan sistem Gphone. Itu ya, Dra. Iya Pak, terima kasih. Winda, apa ini mau tanya apa, Winda? Yang pertama udah ditanyakan sama Mbak Indra, terus yang kedua buat absen itu gimana ya Pak yang absen GCR? Ya. Oh ya, untuk GCR kan yang minggu kemarin sudah beres ya. Terus yang hari ini yang belum ada, memang belum luncurkan. Ya nanti kalau nggak saya keluncurkan hari ini ya besok lah, intinya seperti itu. Yang penting yang acuan utamanya di Skalsa, karena Skalsa itu kan memang sudah di-set lebih dari 1 hari, jamnya sudah jelas, terus kemudian tanggalnya sudah jelas. Jadi yang penting acuannya Anda semua adalah di Skalsa. Jadi kalau misalkan yang Pak, berarti Skalsa kalau sudah presensi di tanggal 21, berarti ini nanti nggak perlu presensi di Skalsa ya. Logikanya tidak perlu karena sudah presensi di tanggal-tanggal yang telah ditentukan di Skalsa. Jadi yang jadi acuan adalah Skalsanya, bukan perkuliahannya atau GCR-nya, intinya seperti itu. Itu ya Winda ya. Baik Pak, siap. Terima kasih Pak. Ya yang lainnya ada lagi nggak ini? Kalau nggak ada, saya tutup kuliahnya karena kita sudah jam 11.30. Itu silakan monggo. Masih ada pertanyaan. Baiklah, kalau nggak ada pertanyaan, jadi ini adalah pertemuan ke-13. Jadi insya Allah, karena saya tadi bilang bahwa kemungkinan Kamis ada acara, jadi mungkin digeser ke Jumat, nanti waktunya menyesuaikan lagi. Dan mudah-mudahan itu menjadi, karena kita hanya 14 kali pertemuan dalam 1 semester ini, dan mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk menyelesaikan ya perkuliahan itu. Dan tugas-tugas sudah mulai saya luncurkan, dan nanti semua kewajiban-kewajiban itu harus ditunaikan. Ini seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan perkuliahan pada siang hari ini. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.